Dia adalah Allah pribadi kedua. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha suci. Dia adalah Allah yang maha benar. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang maha adil. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kekal. Itu sebab Yesus mempunyai syarat sepenuhnya untuk menjadi juru selamat. Oh Yesus, Engkau Allah, Engkau Allah yang kekal, Allah yang suci, Allah yang penuh cinta kasih, datang ke dunia menyelamatkan. Lalu kenapa sih dia datang ke dunia harus menjadi manusia? Yesus kalau harus menjadi manusia, berarti dia juga manusia. Kalau Yesus juga manusia, kenapa tidak pilih manusia yang lain? Yesus manusia, tetapi dia berbeda manusia yang lain. Karena sebelum menjadi manusia, dia bukan manusia, dia Allah pribadi kedua. Itu sebab mari kita masukkan poin yang penting ini. Mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa Allah sendiri tak cukup menjadi juru selamat? Mengapa manusia tak boleh menjadi juru selamat? Tetapi justru Allah menjadi juru selamat setelah dia menjadi manusia. Saudara-saudara, hal yang seperti ini seolah-olah banyak orang Kristen sudah mengerti. Tapi justru pada saat-saat tertentu di dalam krisis iman mereka, mereka sama sekali kabur dan akhirnya mereka jatuh dari iman mereka. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa Allah sendiri berkuasa tidak cukup? Mengapa Allah harus jelma menjadi manusia? Paulus berkata, alangkah besarnya rahasia ibadat. How great is the mystery of the devotion, because God manifests himself in human form, in human flesh, in human body. Allah menyatakan diri di dalam bentuk tubuh manusia. Mengapa? Mengapa Allah harus jelma menjadi manusia? Nah, saudara perhatikan, engkau manusia, dia Allah. Di tengah-tengah Allah dan manusia perlu pengantara yang berada di tengah-tengah Allah dan manusia. Maka Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5, hanya satu Allah. Dan antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Ini jawabannya. Saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 14, dan juga daripada 1 Timotius pasal 2 ayat 5, dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, semua memberikan satu pengertian, satu, hanya satu. Hanya satu siapa? Hanya satu juru selamat. Hanya satu siapa? Hanya satu pengantara. Hanya satu siapa? Hanya satu yang membawa manusia kembali kepada Allah Bapa. Demikian Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa melewati aku, tidak ada seorang pun yang kembali kepada Bapa. Juru selamat itu adalah pengantara. Juru selamat itu berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia, sehingga dia sendiri harus mempunyai dua sifat. Jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara. Sebaliknya, jikalau Yesus adalah manusia tetapi dia bukan Allah, dia juga tidak bisa menjadi juru selamat, pengantara. Kenapa? Karena jika Yesus adalah Allah, bukan manusia, dia hanya bisa mewakili Allah, tidak bisa mewakili manusia. Jika Yesus hanyalah manusia, bukan Allah, dia hanya bisa mewakili manusia, tidak bisa mewakili Tuhan Allah. Itu sebab Yesus yang menjadi juru selamat, dia harus mempunyai dua sifat di dalam satu pribadi. Sifat dua ini, satu sifat Allah, yang satu sifat manusia. Sehingga kedua sifat ini sanggup mewakili umat manusia
menghadap Tuhan Allah dan mewakili Tuhan Allah untuk memberi anugerah kepada manusia, sehingga dua sifat ini bersatu di dalam diri Yesus Kristus. Inilah rahasia pengantara, inilah rahasia juru selamat, inilah rahasia kristologi, inilah rahasia Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita melihat kedua sifat ini bergabung di dalam satu pribadi. Mengapa begitu penting? Saudara dengar dengan baik-baik. Apa yang ditanamkan di dalam 2 malam ini akan menjadi fondasi imanmu seumur hidup, akan menjadi dasar pengertian Tuhan seumur hidup, akan menjadi bahan pendidikan engkau memimpin anakmu mengenal Tuhan Yesus seumur hidup, akan menjadi kekuatan gerejamu mengabar Injil sepanjang sejarah. Saudara-saudara, Yesus bersifat ilahi, Yesus bersifat manusia. Kedua sifat ini di dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Pada waktu kita mengatakan Yesus adalah Allah dan kita berkata Yesus adalah manusia, bukan berarti ada dua Yesus, satu yang sifat ilahi, satu yang sifat manusia. Tidak, satu Yesus adalah Allah menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. Pada waktu dia kembali kepada Allah Bapa, dia tetap mempunyai sifat manusia. Karena ini adalah sifat ilahi, sifat manusia bergabung menjadi satu. Saudara-saudara, mengapakah Yesus harus mempunyai dua sifat? Pertama, jikalau Yesus hanya adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak bisa mewakili manusia. Sebaliknya, jika Yesus adalah manusia bukan Allah, dia tidak bisa mewakili Tuhan Allah. Tetapi kalimat-kalimat dari Yesus Kristus dengan jelas berkata kepada kita, barang siapa yang mengenal aku, dia akan mengenal Bapakku. Barang siapa yang lihat aku, dia melihat Bapakku. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Dengan demikian, lihat Yesus sama dengan lihat Allah. Percaya Yesus sama dengan percaya Allah. Taat kepada Yesus sama dengan taat kepada Allah. Berarti Yesus wakil Allah. Yesus adalah mewakili Tuhan, menyatakan diri kepada manusia. Kedua, poin yang sama, Yesus Kristus, jikalau dia bukan Allah, dia tidak bisa mewakili Allah. Kalau Yesus bukan manusia, tak mungkin mewakili manusia. Pada waktu Yesus datang kepada Allah, berdoa untuk umat manusia, Allah boleh tanya dia, engkau sifatnya apa? Engkau syarat apa? Engkau minta anugerah daripadaku untuk manusia. Yesus akan menjawab, aku wakil manusia. Aku mewakili seluruh manusia. Datang kepadamu, kenapa engkau wakil? Karena saya sendiri adalah manusia. Nah, ini rahasia. Dua sifat satu pribadi menjadikan Yesus satu-satunya yang berkualifikasi, yang bersyarat cukup, yang sanggup menjadi pengantara. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada Timotius, Allah itu esa adanya. Di antara Allah dan manusia juga esa adanya pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Poin yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus juga adalah manusia. Mengapa? Karena jikalau Yesus Kristus adalah Allah dan bukan manusia, maka dia tidak mempunyai pengertian sepenuhnya di dalam pengalaman orang berdosa. Bukan berarti Allah tidak berkuasa mengerti, tapi dia tidak mempunyai perasaan pengertian, mengalami kesulitan sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, dewa-dewa di luar Kristen, ilah-ilah di dalam agama mereka adalah ilah-ilah yang dianggap tinggalnya di tempat yang jauh dan belum pernah mengerti hidup manusia.